Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelum kita mulai proses wawancaranya, boleh nih Pak kenalan dulu namanya gitu. Nama saya Suprapto, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Oh iya, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Jadi di sini saya dalam rangka mau melakukan sedikit wawancara singkat ini Pak mengenai hal yang masih benar-benar hangat di dunia pendidikan saat ini gitu kan. Untuk saat ini kan sekolah-sekolah sudah diharuskan untuk menerapkan pendidikan yang berbasis high order thinking skill atau yang sering kita kenal dengan HOTS gitu ya Pak ya. Kira-kira bisa kita langsung mulai dengan butir pertanyaan pertama nggak Pak? Boleh. Oke Pak, nomor 1 nih Pak ya. Saya ingin tahu nih Pak bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran aktif Pak. Ya, sekarang dengan abad ke-21, pendidikan abad 21, sudah bukan zamannya lagi guru yang aktif. Jadi yang harus aktif dalam pembelajaran adalah siswa. Makanya jadi tugas guru bagaimana mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Nah, supaya siswa itu aktif dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya guru juga harus menggunakan metode-metode yang tepat yang dapat mengaktifkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Banyak metode dan model-model pembelajaran yang bisa kita pakai, dari model pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Tetapi tidak semua metode cocok juga kan untuk anak-anak. Makanya si guru juga harus pandai-pandai memilih metode yang tepat untuk anak didiknya di kelasnya masing-masing. Harapannya itu supaya siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah mereka aktif, mereka dapat menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Oh gitu Pak, menarik sekali nih Pak. Oh, jadi memang sekarang seharusnya memang sudah bukan waktunya lagi guru yang aktif gitu ya Pak ya. Harus student center, ya, jadi student center gitu ya, berpusat pada siswa, bukan berpusat lagi pada guru, gitu. Ya. Terus ini Pak masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kalau pendapat Bapak sendiri mengenai media dan metode pembelajaran HOTS yang sudah dilaksanakan di sekolah ini khususnya untuk mata pelajaran seni, itu pendapat Bapak gimana Pak? Bedakan ya antara media sama metode. Oh iya. Media pembelajaran itu kan alat. Alat bantu untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau metode itu kan cara atau teknis dalam kita melaksanakan pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran seni musik, saya pikir media-media yang bisa kita gunakan banyak sekali. Ya, dari segi misalnya alat peraga, mungkin bisa kita tayangkan alat peraga tentang not balok dan sebagainya. Kalau metode-metode yang bisa kita gunakan yang untuk pembelajaran seni itu tidak bisa kita menggunakan metode ceramah. Jadi carilah metode-metode yang dapat mengaktifkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oh ya, harus pembelajaran yang berbasis ke para siswa. Bisa dengan metode diskusi, bisa juga dengan metode penugasan, supaya anak-anak ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke Pak, itu menarik sekali itu Pak. Itu salah satu masukan yang penting sekali untuk saya ya Pak ya. Oke Pak, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kira-kira nih Pak, strategi apa saja yang perlu dilakukan oleh para guru, khususnya guru seni musik, untuk bisa membiasakan dan menerapkan 4C. 4C itu ada berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, dan komunikasi. Mungkin langkah awal guru harus bisa mengidentifikasi dulu ya. Mengidentifikasi karakteristik siswanya. Dari kita sudah mengidentifikasi karakteristik siswa, baru kita akan bisa menentukan kebutuhan siswanya apa. Untuk pembelajaran yang berbasis 4C, kemampuan abad 21, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mereka berpikir bernalar kritis, mampu berkomunikasi. Itu banyak sekali metode-metode yang relevan dengan 4C. Jadi berikanlah dalam suatu kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok nanti kan akan terjadi suatu diskusi. Berikan mereka tugas. Ya, setelah mereka menyelesaikan tugas dengan berdiskusi, minta peserta didik untuk mengkomunikasikan
hasil diskusinya di depan kelas. Nah, rasa itu menarik. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini Pak, poin terakhir nih Pak ya. Pendapat Bapak mengenai instrumen berbasis HOTS dalam mata pelajaran seni musik. Ini berkaitan dengan instrumen penilaian gitu Pak. Kalau terkait dengan instrumen penilaian untuk seni musik, tinggal kita tujuannya mau menilai apa. Nah, tapi menurut saya kalau mau untuk bidang seni musik, yang perlu dinilai adalah pertama aspek pengetahuan, yang kedua skill ya, atau keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, mungkin kita bisa memberikan instrumen berupa soal, ya kita berikan soal tes dengan berbasis HOTS, ya dengan mengeluarkan 4C tadi. Ya, kita harus bisa membuat atau merancang soal yang mengakomodir 4C. Jadi bukan zamannya lagi sekarang melakukan penilaian hanya meminta menagih yang sifatnya ingatan pengetahuan itu masih C1. Itu udah nggak zamannya lagi, udah level bawah. Jadi minimal sudah C3, mulai pemahaman, analisis dan sebagainya. Terkait dengan penilaian yang keterampilan atau skill, tentu ini instrumennya ya mungkin lembar pengamatan. Ya, pengamatan anak-anak disuruh mempraktekkan sesuatu ya atau berbuat sesuatu, kita menggunakan instrumen pengamatan. Tentu ini sifatnya kan kualitatif, ya kualitatif. Bisa juga sih mau kuantitatif juga bisa. Dari kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif bisa. Jadi tinggal apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk mengukur pengetahuan, bisa dengan tes. Tapi jangan pakai level C1 ya, jangan hanya ingatan. Tapi kalau mau mengukur tentang keterampilannya, skill ya dengan unjuk kerja. Ya kita harus menyiapkan lembar observasi atau rubrik penilaian. Oke Pak, menarik sekali nih Pak. Oke Pak, sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, saya boleh nggak nih Pak minta sedikit tips and trik, saran-saran Bapak sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Pagelaran ini kepada saya, supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi nih Pak dalam penerapan 4C nih Pak. Mengenai tips and trik, satu, kita harus selalu memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Ya, selalu memperbaiki diri. Apa yang kurang, introspeksi. Yang kedua, jadikan siswa itu sebagai kawan. Ya, jangan kita merasa wah jadi guru, anak-anak siswa itu sebagai bawahan. Ya. Kita coba berusaha memasuki dunia anak-anak. Kalau kita sudah bisa memasuki dunia anak-anak, kita bisa menurunkan ego kita ke dalam dunia mereka, sehingga supaya tidak ada gap. Kita juga bisa menyelami, bisa mengeksplor apa sih maunya anak. Itu diakomodir. Dan kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, selalu introspeksi, selalu memperbaiki diri, tidak merasa guru itu adalah satu-satunya sumber belajar. Kalau nggak ada saya, kalian nggak akan bisa belajar. Itu mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa jadi respect dan senang dengan kita. Bahkan kita juga bisa dirindukan oleh anak-anak. Saya guru matematik Mas, guru matematik. Kebanyakan image anak-anak terhadap guru matematik kan ya guru yang killer, menyeramkan, pelajarannya tidak asik. Tapi saya berusaha gimana caranya supaya pembelajaran saya menarik, mereka suka, sehingga walaupun saya matematik, anak-anak merindukan kehadiran saya di kelas. Apa tuh masuk ya kelas sedikit aja dijemput, Pak ayo masuk, karena menarik ya. Jangan monoton. Jadi lakukanlah pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariasi, yang bisa mengeksplor peserta didik. Oke, terima kasih banyak. Wah, ini sangat membantu sekali nih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya.